55 Masehi itu kelahirannya ya di Tuban sana, karena putra Adipati. Nah, putra Adipati Tuban. Nah, terus ya mas waktu mudanya itu memang sering mengembara gitu, sering mengembara. Karena mungkin ya karena titisan orang-orang sakti lah zaman dulu itu. Kan tidak sembarang orang bisa menyandang titel Raden gitu, atau Raden Mas. Itu kan turunan darah biru. Karena sekarang itu kan turunan darah biru. Nah, memang termasuk orang yang terpilih. Nah, itu terus 1477. Nah, itu Masehi. Ya Masehi, 1477 Masehi itu mendirikan istilahnya apa ini Masjid Agung Demak bersama Wali 9. Itu masih muda itu. Sunan Kalijaga masih muda. 1477. Jadi itu hampir bersamaan 1477 dan 1478 itu berdirinya Keraton Bintoro Demak. Itu berdampingan. Jadi ini keraton Masjid Agung Demak, keratonnya itu di sebelah utaranya. Keraton Bintoro Demak. Nah itu 1477 itu Masjid Agung Demak itu dibangun oleh 9 wali, ya, 9 sebutnya 9 wali songo atau wali 9. Itu sesepuhnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel, terus anggotanya Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, terakhir Sunan Gunung Jati. Nah, waktu pembangunan Masjid Agung Demak itu yang ditunjuk untuk membuat Soko Guru itu yang utama, itu kan 4. Ya. Ada 4. Sudah pernah ke sana belum? Sudah Mbak tadi. Itu kan tiangnya besar-besar yang di tengah itu. Itu yang bangun Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga 4. Ya, yang ditunjuk untuk membangun itu Soko Guru atau tiang utama. Nah, waktu itu kan semua wali itu sudah bertugas, jadi yang menjadi sesepuh wali songo itu Sunan Ampel, Sunan wali yang tertua. Sunan Ampel itu wali yang tertua. Nah, makamnya di Surabaya, di daerah Ampel. Nah, waktu pembangunan Masjid Agung Demak itu kan seperti ada ada kejanggalan sedikit lah, ada kejanggalan, atau istilahnya sekarang itu jadwalnya itu agak meleset sedikit. Melesetnya itu 4 tiang utama yang dibuat Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang itu sudah selesai. Nah, yang dibuat Sunan Kalijaga ini belum selesai karena Sunan Kalijaga datangnya terlambat. Nah, terlambat. Jadi aturannya itu jam 8 kan harus jam 8 malam loh. Buatnya Masjid Agung Demak itu jam 8 malam. Jam 3 itu sudah selesai. Jadi di Masjid Agung Demak itu dibangun hanya dalam 1 malam. Nah, yang bangun cuma 9 wali, 9 orang. Coba bayangkan. Itu kalau nggak pakai strategi atau teknik yang canggih, nggak mungkin bisa jadi. Bisa berdiri. Masjid segitu besarnya yang bangun cuma 9 orang. Waktunya cuma 1 malam. Apa bisa kira-kira? Kalau orang-orang biasa apa bisa? Nggak mungkin bisa terjadi. Pada waktu itu belum ada listrik, belum ada teknologi mesin, belum ada. Jadi pakai istilahnya manual semua itu, manual. Gergaji mesin belum ada. Pakai manual. Jadi alat-alat tukangnya itu masih disimpan di loteng di atas itu, disimpan alat-alat Wali Songo, alat tukangnya itu masih disimpan. Jadi teknologinya itu bukan seperti sekarang ini, teknologinya masih primitif lah, cuma mau zaman kuno,
zaman kerajaan Majapahit. Tapi ya karena ya semua itu kalau sudah direstui oleh Allah, ya nggak bedanya apa perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini, gitu. Coba kalau kita pikir, gitu. Kalau pikir, namanya Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah sampai di Masjidil Aqsa. Itu kalau ditempuh perjalanan pakai onta atau kuda yang bisa lari cepat, itu membutuhkan waktu 1 bulan. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu perjalanannya itu makan waktu 1 bulan, itu kalau pakai kuda. Tapi itu Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Nggak ada 1 malam malah itu, nggak ada waktu 1 malam. Jadi hanya beberapa jam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ini hanya beberapa jam, nggak sampai 1 malam. Nah, setelah di sana istirahat sebentar, langsung naik ke langit lapis 7. Bayangkan ini. Lapis 7, langit lapis 7. Kalau diukur pakai kilometer jarak, manusia tidak bisa mengukur. Bayangkan, kita melihat langit aja ya, melihat bintang aja. Jaraknya dari bumi sampai ke bulan aja, ini paling dekat ini, itu 400.000 kilometer. Bayangkan, 400.000 kilometer. Kalau kita naik terus ke bintang sampai ke langit, sampai ke matahari, jaraknya bumi sampai ke matahari 10 juta kilometer. Bayangkan. Itu Nabi Muhammad naik buruk, gitu. Itu kecepatannya luar biasa. Sekali lompat itu ya, buruk ini sekali lompat itu sama dengan sejauh kita memandang berapa kilometer itu, dan itu bisa terbang. Terbangnya itu melebihi, kecepatannya melebihi pesawat superjet zaman sekarang ini. Gitu. Mungkin puluhan ribu kilometer per jam, itu kecepatannya blok, bayangkan. Itu zaman. Jadi blok itu seperti kuda, tapi kecepatannya luar biasa, seperti kilat. Itu baru langit lapis 7, lapis pertama aja ini. Belum lapis kedua sampai ke 7. Itu kalau kita ngukur itu manusia nggak bisa ngukur. Sampai langit lapis 7 itu ada yang namanya apa, itu batas. Langit lapis 7 itu batas antara apa, alam semesta ke alam apa, ars itu alamnya Tuhan, gitu. Tempat duduk Tuhan, kerajaan Tuhan. Ars itu alam apa, tempat duduknya Tuhan. Itu malaikat aja nggak berani masuk, naik ke sana nggak berani. Tapi karena Rasulullah itu memang sudah diizinkan, ya sudah dikehendaki oleh Tuhan, langsung aja buruk langsung naik ke atas. Malaikat Jibril yang antar itu cuma sampai di langit lapis 7 aja, sampai di sini. Nggak berani, nggak berani teruskan perjalanan naik, nggak berani. Ditanya oleh Nabi Muhammad, loh kenapa malaikat Jibril nggak langsung mengantar saya? Wah, kalau saya ngantar apa Rasulullah, hancur saya. Badan saya kan hancur berkeping-keping. Ini bukan tugas saya. Tapi Rasulullah apa, silahkan naik atas saja. Saya nunggu di sini. Nah, itu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu tempat bersembayangnya Allah. Itu luar biasa. Itu perjalanan sangat cepat. Itu hanya dalam ditempuh dalam waktu 1 malam. Coba bayangkan. Kira-kira jam 8 jam 9 malam, terus naik ke atas, jam 3 pagi sudah kembali ke Masjidil Haram. Bayangkan itu kecepatannya kayak apa, luar biasa.
sudah nggak bisa diterima akal. Makanya banyak orang yang nggak percaya itu, nggak percaya ya seperti ini pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid segitu besarnya dibangun cuma dalam waktu satu malam. Yang bangun cuma 9 orang, bayangkan. Nah, dipikir itu sudah nggak masuk akal. Orang-orang pada nggak percaya. Nah, makanya banyak kafir Quraisy itu, alah itu Rasulullah itu orang gila, itu jago orang gila. Ya, karena ceritanya itu sudah masuk akal, nggak masuk akal. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa aja, hanya ditempuh dalam waktu 1 jam. Wadah itu jauhnya beribu-ribu kilometer. Loh, ini dipikir secara akal sehat sudah nggak masuk akal. Kafir Quraisy tidak percaya itu. Mosok itu kalau naik kuda aja dibutuhkan waktu 1 bulan baru sampai. Ini kok 1 jam belum sampai. Apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang memakan waktu berjuta-juta kilometer. Hanya dalam waktu 1 malam. Coba bayangkan. Jadi kalau dipikir sudah nggak masuk akal, cerita Rasulullah nggak masuk akal. Banyak yang nggak percaya. Ya nggak bicara Masjid Agung Demak ini. Nah, saya tadi ini kan saya potong sebentar. Tadi kan saya mau meneruskan cerita masjid kan ada Pak Wali yang diberi tugas sudah membangun soko guru atau tiang utama yang di Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang sudah selesai, tinggal satu yang di Sunan Kalijaga ini belum selesai karena Sunan Kalijaga datangnya terlambat. Itu sempat ribut, itu dimarahi Sunan Bonang gitu. Kamu gimana ini? Ini jam 8 itu harus sudah jadi tiang utama ini. Kenapa kamu belum siapin? Wah, termasuk adu kesaktian istilahnya. Dan namanya Sunan Kalijaga karena wali yang sakti istilahnya. Jadi itu yang namanya tiang utama itu kan panjangnya 6 meter. Utuh itu, kayu yang utuh, gelondongan, kayu jati gelondongan, panjangnya 6 meter. Nah, Sunan Kalijaga nyari kayu jati yang panjangnya 6 meter lurus itu udah ada waktu itu. Terlambat, waktunya terlambat. Bisanya bisa menemukan panjangnya cuma 4 meter. 4 meter. Padahal jam 8 harus dimulai. Gimana nih kamu Sunan Kalijaga? Sunan Bonang sempat marah itu. Cerita aja. Lah karena Sunan Kalijaga ya namanya wali gitu ya. Kun fayakun, nama amru ida arada syai'an ayyakun la kun fayakun. Lah ini dalilnya itu Quran itu surat Yasin. Kalau Allah berkehendak hanya kun jadilah maka jadi seketika itu. Nah, Sunan Kalijaga mengumpulkan potongan kayu atau tatal itu. Potongan kayu yang kecil-kecil dikumpulin terus diikat sama rumput lawadan itu, rumput yang merambat itu namanya rumput lawadan itu diikat gitu, terus disambungkan kepada tiang yang panjangnya 4 meter tadi. Jadi yang namanya tatal cuma yang 2 meter itu untuk nyambung supaya itu panjangnya bisa mencapai 6 meter. Nah, kalau dipikir kan ya aneh gitu. Yang 3 itu panjangnya 6 meter, kayunya utuh gelondongan. Ini yang buatan Sunan Kalijaga itu yang 4 meter utuh, yang 2 meter itu potongan kayu kecil-kecil itu. Cuma disambung gitu. Tapi kekuatannya sama dengan yang gelondongan kayu utuh tadi. Di posisi katanya di bawah apa dia tuh? Di atas. Nah, jadi yang 4 meter itu di bawah, itu sambungannya 2 meter yang potongan kecil-kecil, namanya tatal itu tadi. Sampai sekarang masih. Loh, kalau dipikirkan nggak masuk akal. Kok bisa? Nah, namanya wali ya begitu itu. Terus akhirnya berdirilah, gitu. Karena ini sudah yang utama sudah jadi, 4 ini langsung berdiri.
jam 3 selesai, jam 3 pagi. Terus istilahnya dibuat sholat jamaah, sholat subuh, ya, sholat subuh yang menjadi imam Sunan Ampel, yang 8 wali makmum. Setelah selesai mengucapkan sholat subuh, para wali 9 itu kaget, terkejut, karena di mimbar itu di pengimaman, itu tempat pengimaman, ada benda yang tergantung di situ, benda yang tergantung. Dan ini para wali 9 memeriksa ini benda apa ya. Setelah dibuka, seperti bungkusan, itu bungkusan apa? Terbuat dari kulit kambing, bungkusnya ini kulit kambing. Setelah itu dibuka, ternyata seperti rompi di dalamnya, itu seperti rompi, seperti jubah tapi agak pendek, lengannya agak pendek, seperti kain. Terus para wali 9 ini gimana ini? Ini yang maksudnya ini bagaimana dan ini dikasih kepada siapa? Nah, terus para wali 9 mencoba semua, karena bentuknya kayak baju gini, kayak rompi, dicoba. Nah, setelah para wali 9 mencoba, yang cocok pantas memakai rompi itu hanya Sunan Kalijaga. Nah, ceritanya itu. Jadi kalau dipakai Sunan Ampel nggak cocok. Kalau nggak kebesaran, ya kekecilan. Dan kalau dipakai Sunan Gresik ya sama gitu. Kalau nggak kebesaran, kekecilan. Nah, setelah dipakai Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga itu seperti sudah diukur gitu, pas. Terus para wali 9 bermusyawarah, ya kalau begitu sudah biar dipakai Sunan Kalijaga aja. Sudah diserahkan itu apa rompi itu, terus dikasih nama Kanjeng Kyai Ontokusumo. Kanjeng Kyai Ontokusumo yang setiap tahun dijamasi, itu termasuk pusaka. Nah, jadi itu ceritanya rompi itu hadiah dari Rasulullah, jadi itu disebut pusaka lah. Sampai sekarang disimpan di makam Sunan Kalijaga. Jadi setiap tahun pas tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya haji, itu dijamasi pakai upacara. Mungkin situ sudah melihat foto-foto di situ. Nah itulah itu. Terus Sunan Kalijaga diberi hadiah tanah oleh Sultan Patah. Jadi waktu itu kan Keraton Bintoro Demak ini kan apa yang berkuasa kan Sultan Patah. Sultan Patah itu anaknya Prabu Brawijaya, anak Sultan Patah, Raden Patah gitu. Raden Patah atau Sultan Patah. Kerajaan Majapahit, Pak. Itu anaknya Prabu Brawijaya. Jadi Sultan Patah ini diberi itu pemenang, jadi namanya Keraton Bintoro Demak dulu ceritanya itu. Itu di sini itu hutan gelagah, namanya Gelagah Wangi. Jadi hutan gelagah itu seperti alang-alang, kamu baunya wangi, tapi sangat angker ceritanya itu. Jadi Keraton Bintoro Demak dan Masjid Agung Demak itu dulu rawa. Nggak ada orang yang berani tinggal di sini, nggak ada, karena sangat angker. Bahasa Jawanya itu jalmo moro jalmo mati. Jalmo moro jalmo mati. Siapa yang dekat akan hilang, akan mati. Jadi gelagah tapi baunya wangi. Kan gelagah wangi. Itu ceritanya. Itu yang menghuni itu Raja Jin, jadi kerajaan jin di sini. Jadi Masjid Agung Demak dan apa Keraton Bintoro Demak itu dulunya itu kerajaan jin. Jadi waktu Wali 9 mau mendirikan Masjid Agung dan membangun Keraton Bintoro itu sempat
tarung adu kesaktian sama jin raja jin. Tapi akhirnya raja jin itu kalah, terus akhirnya rajanya dipindah di Gunung Merapi, di puncak Gunung Merapi sampai sekarang. Makanya Gunung Merapi disebut ya termasuk tanah yang angker juga. Nah, gitu. Ceritanya Berkaitan sama makom nih Mbah, alasannya hanya 3 Jumat pintu itu dibuka. Ya itu memang Kliwon, Jumat Pon kayak ini, Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing. Alasannya apa tuh Mbah? Nah ini karena kalau pakai di sini tuh ada perhitungan, namanya perhitungan Jawa, Neptung, gitu, Neptung. Dan Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing. Terus ada lagi Jumat Wage, Jumat Legi. Nah, Jumat Legi. Nah, jadi kalau Jumat Wage sama Jumat Legi itu ditutup karena jumlah Neptungnya itu kecil. Nah, kalau Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing ini kan Neptungnya besar, hitungannya itu. Jadi yang dipilih dari Sunan Kalijaga itu yang 3 Jumat itu tadi. Yang besar. Nah, yang besar. Jumat Pon itu Neptungnya jumlahnya kan 13. Kalau Jumat Kliwon 14. Jumat Pahing 15. Kalau Jumat Wage cuma 10. Jumat Legi cuma 11. Kecil. Jadi yang dipilih yang besar-besar itu tadi. Yang 3. Nah, itu. Jadi yang dua ini ditutup ya tujuannya ya untuk untuk istirahat lah, untuk istirahat. Petugas-petugas yang ngurus ini biar istirahat dan bisa untuk menyempurnakan ibadah. Nah, itu aturannya Sunan Kalijaga itu begitu. Sampai sekarang nggak ada yang berani merubah ini, jaga ini. Kalau ada yang berani merubah, gawat ini, gawat. Sudah ada 2 presiden melanggar tatanan makam, terpaksa harus lengser. Boleh tahu siapa Mbak? Ya, tahun 63, waktu itu saya masih kecil gitu, baru SD kelas 3. Waktu Presiden Soekarno, padahal Presiden Soekarno itu masih putra ayah, masih keturunan ahli waris Sunan Kalijaga. Itu waktu itu di Masjid Agung cuma ada acara nuzulul Quran. Acara nuzulul Quran. Jadi setiap tahun kalau pas malam 21 Ramadan gitu, bulan puasa itu kan ada acara peringatan nuzulul Quran setiap tahun. Nah itu pas malam tanggal 21 itu dia Masjid Agung akan ada acara peringatan nuzulul Quran. Bung Karno diberi undangan supaya hadir. Nah itu Bung Karno hadir jam 7 8 habis sholat isya sudah hadir. Nah, itu terus mengikuti acara nuzulul Quran sampai selesai kira-kira jam 10 atau jam 11 malam sudah selesai. Ya, aturan makam sini gitu, kalau bulan puasa selama sebulan itu nggak boleh dibuka makamnya, meskipun siang apalagi malam gitu. Seperti hari biasa ini gitu, bukanya itu kan jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jadi malam nggak boleh dibuka gitu. Tapi kalau bulan Ramadan atau bulan puasa itu selama sebulan nggak boleh dibuka makam. Ini aturan makam, siang apalagi malam. Nah, pas bulan Ramadan ini pas ada acara nuzulul Quran, Bung Karno kan hadir. Ya, selesai peringatan di Masjid Agung Demak selesai, menyempatkan diri berkunjung ke makam Sunan Kalijaga, memaksa untuk membuka cungkup itu. Sudah diperingatkan oleh juru kuncinya, Bapak Presiden, menurut aturan makam ini bulan puasa itu tidak boleh buka makam. Tapi kalau Pak Presiden memaksa, saya nggak berani. Tapi ini kunci bawa sendiri, buka sendiri. Kunci pintu cungkup itu diserahkan. Akhirnya diterima oleh ajudannya, langsung dibuka
itu juga sekitar jam 10 malam. Begitu dibuka, ini kan pintunya kan 2 toh itu. Tadi sudah masuk. Udah masuk. Sudah masuk kan pintunya 2. Dua. Jadi pintu pertama itu bisa terbuka, tapi pintu yang kedua, ini pintu yang khusus di kamarnya Sunan Kalijaga, itu kan ada pintunya lagi. Iya. Itu ada kuncinya juga. Nah, waktu Bung Karno datang itu pintu pertama malam-malam itu bisa kebuka, baru mau melangkah, ya, baru melangkah mau masuk itu. Semua listrik ini, lampu di komplek makam mati semua. Gelap gulita. Di tahun 63, 1963 kejadian itu. Ya karena gelap gulita akhirnya nggak jadi. Mundur Bung Karno. Tapi ini pintu sudah terbuka. Ini termasuk pelanggaran ini. Sebenarnya sudah nggak boleh. Siang aja nggak boleh dibuka karena bulan puasa. Apalagi malam. Tapi Bung Karno memaksa, ya udah siap, kalau ada risiko ya jangan menyalahkan petugas sebagai pengurus makam. Karena pesannya yang Sunan begitu. Apakah yang terjadi? Negara gonjang ganjing, istilahnya ini apa? Terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 65. Sampai akhirnya Bung Karno ikut terseret dan akhirnya terpaksa dilengserkan, lengser karena ada peristiwa G30 SPKI. Bung Karno terpaksa lengser, diistirahatkan tahun 63. Nah, kejadian di pelanggaran makam tahun 63, tapi kejadian G30 SPKI itu tahun 65. Bung Karno terpaksa harus lengser gara-gara melanggar tatanan makam. Mungkin ya Bung Karno ya nggak menyadari, mungkin ya nggak sadar, apalagi orang awam gitu, orang kampung ini nggak ngerti hak urusannya, nggak ngerti. Seperti orang orang kampung sini aja, gitu. Itu nggak ngerti aturan makam, itu nggak ngerti, kayak ada aturan kayak gitu, pelanggaran itu nggak ngerti. Kalau nggak istilahnya bener-bener mumpuni nggak ngerti. Itu yang pertama, kejadian pertama. Kejadian yang kedua, Gus Dur waktu jadi presiden tahun 2000. Saya masih ingat itu, hari Kamis sore, jadwalnya buka. Gus Dur dari Jakarta langsung naik helikopter turun di alun-alun Demak. Masih jam 4 sore, langsung memaksa masuk ke makam, suruh buka makam. Juru kuncinya bingung juga itu. Wah, gimana nih Gus Dur? Sore-sore tidak jadwal buka, Gus Dur memaksa untuk membuka. Cukup. Nah, karena juru kuncinya nggak berkuasa, ya cuma mengingatkan aja, ini Gus Dur, ini Pak Presiden, ini sebetulnya ini jadwalnya ini nggak boleh dibuka ini. Ini karena hari Kamis. Tapi kalau Gus Dur memaksa, ya silahkan, ini kunci buka sendiri. Tapi kalau ada apa-apa, ada risikonya, ya tanggung sendiri. Ya udah. Terus kunci diserahkan kepada Kiai Langitan Tuban, apa istilahnya, Kiai kepercayaannya Tuban, apa ke Kiai Gus Dur, ke Kiai Langitan Tuban, diserahkan kunci. Yang buka itu Kiai Langitan. Yang pintu pertama terbuka, bisa terbuka. Tapi pintu kedua, pintu makamnya Sunan Kalijaga di kamarnya itu di dalam tidak bisa dibuka. Akhirnya Gus Dur ya mundur, keluar lagi. Apa yang terjadi? Gak begitu lama, Gus Dur demo oleh masyarakat, akhirnya lengser juga, belum waktunya. Baru menjabat 3 tahun jadi presiden, terpaksa harus lengser. Gara-gara melanggar tatanan makam. Itu sudah kejadian. 2 presiden terpaksa harus lengser karena melanggar tatanan makam. Kalau dipikir ya nggak masuk akal. Kalau dipikir nggak masuk akal, tapi faktanya kan begitu. Jadi makamnya nggak boleh buat mainan gitu. Memang kalau dipikir ya begitu aja lah. Namanya sabda wali itu jaga bedanya
di desa Kadilang itu tidak boleh orang menyembelih sapi, tidak boleh. Kalau ada orang pas hari raya kurban, ada ngasih kurban nyembelih sapi, ngasih sapi dulu pernah tahun 87 ada orang Jakarta nyumbang kurban sapi, langsung disembelih di belakang masjid sih. Pagi disembelih, malamnya sesepuhnya meninggal, padahal nggak kesakitan. Sesepuh mana, Mbak? Sesepuh yang tukang jamasi itu dulu kan namanya namanya Kadilang itu bukan tanah perdikat, jadi seperti kerajaan kecil gitu. Itu bebas pajak dari zaman Belanda dulu. Yang namanya desa Kadilang itu bebas pajak. Jadi di daerah Indonesia itu ada 3 daerah istimewa. Daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, dan tanah perdikan Kadilang. Ini sejak zaman Belanda ini bebas pajak 3 daerah. Kadilang ini dulu istilahnya setelah Sunan Kalijaga membangun Masjid Katunggungan selesai, diberi hadiah tanah oleh Sultan Patah desa Kadilang, namanya desa Kalukan. Tanah yang diberikan Sunan Kalijaga itu kira-kira 36 desa hadiah dari Sultan Patah, kira-kira 2 kecamatan. Setelah Belanda masuk itu terus ya digerogoti oleh Belanda, akhirnya tinggal 1 desa Kadilang. Ceritanya, tapi sekarang disebut kelurahan, bukan desa tapi kelurahan. Nah desa itu pimpinannya kepala desa dulu, jadi masih ada pilihan dari rakyat. Tapi mulai tahun 80 ini status desa Kadilang diubah menjadi kelurahan Kadilang. Jadi yang menjadi lurah bukan pilihan dari rakyat, tapi memang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah dari pemuda kabupaten itu. Itu mulai tahun 80 sampai sekarang. Sebelum dibuka pintu itu apa ketentuannya, Pak? Ritualnya lah bahasanya gitu ya. Bawa bunga itu ya. Melu. Biasanya kan Biasanya buka itu. Bunga. Jadi bunga itu kan dikasih nampan gitu ya. Nampan. Nah, itu kan bunga ditutup sama kayak kain merah. Iya, kain merah. Bunga. Itu nanti kan ditaburkan oleh ada 10 makam yang di dalam cukup ada 10 makam. Sunan Kalijaga bersama istrinya, terus ayahandanya, Adipati Tuban, terus anaknya 4, gitu. Terus adiknya Dewi Rosowulan, adiknya Sunan Kalijaga, terus pembantunya Sunan Kalijaga, Nyai Grik sama Nyai Grik. Nah, dari 10 makam itu diberi bunga, kita beri bunga. Jadi itu memang sudah tradisi begitu dari dulu. Jadi kalau pas jungkup mau dibuka, nah itu nanti kan dibersihin dulu, bunga-bunga yang kering itu diganti bunga yang baru. Jadi yang ditutup kain merah itu bunga. Kalau pas ada acara penjamasan itu nanti ada selain bunga itu ada namanya minyak jamas. Minyak jamas itu minyak wangi untuk menjamasi, memandikan pusaka Sunan Kalijaga, termasuk rompi Kanjeng untuk Kusumo tadi, hadiah dari Rasulullah. Nah, dengan Kiai Kanjeng Cerbuk, kalau Kanjeng Cerbuk itu kayak keris kecil gitu. Nah, jadi ada 2 di dalam cukup itu, Kanjeng untuk Kusumo dan Kanjeng Cerbuk. Itu setiap tahun dijamasi. Nah, itu pakai acara itu sakral, itu pakai acara pakai pakaian model Jawa, adat Jawa. Nah, tradisinya begitu, setiap tahun begitu. Bagi kan tadi nanya ini sejarahnya Bang Aryo, kan makamnya ada 3. Yang satu Makamnya Aryo Penangsang. Iya. Iya, kenapa? Tahun Tadi
Adipati Arya Penangsang itu cucu Sultan Patah, cucunya Sultan Patah, anaknya Adipati Surowiyoto. Adipati Surowiyoto itu Bupati Warugunangun Lasem, ya sekarang daerah Rembang sih. Dulu Adipaten namanya, Kabupaten Warugunangun. Nah itu sebagai adipatinya itu Adipati Surowiyoto. Adipati Surowiyoto itu anak Sultan Patah. Lah waktu apa Sultan Trenggono wafat, Sultan Trenggono itu raja Sultan yang ketiga dari Keraton Bintoro Demak itu wafat, itu kan punya anak masih kecil-kecil. Nah, namanya Raden Joko Tingkir, nah, itu kan dijadikan menantunya Sultan Trenggono. Joko Tingkir itu, Raden Joko Tingkir atau Mas Karebet itu menantunya Sultan Trenggono. Nah karena anaknya itu masih kecil-kecil, akhirnya Raden Mas Karebet itu dijadikan istilahnya Sultan untuk mengganti Sultan Trenggono ini. Nunggu sampai anak-anaknya sudah besar. Tapi Adipati Arya Penangsang ini protes, tidak setuju. Kenapa kok yang ditunjuk pengganti Sultan kok menantunya, kok bukan saya? Adipati Arya Penangsang itu begitu. Saya ini kan cucu lajer. Nah ini. Maka terjadilah perang saudara antara Sultan Hadiwijaya sama Adipati Arya Penangsang. Nah, tadi saya dengar ada 3 pemakaman untuk Adipati wah banyak. Arya Penangsang. Di sini aja ada 2 di Demak. Alasannya gimana tuh, Mbak? Nah, ceritanya itu waktu meninggal itu kan Adipati Arya Penangsang itu dipotong-potong. Kayak mutilasi gitu, dipotong-potong. Karena sakti. Kalau nggak dipotong-potong nanti hidup kembali, hidup lagi. Kayak apa ya? Kayak orang punya Pancasona itu, Pancasona. Jadi di Cepu sana ada makamnya juga, di Cepu, di Blora. Memang apa kadipatennya ada di sana, Kadipaten Warugunangun langsung itu ada di sana. Nah, terus di Muria juga ada, di Kudus juga ada, di Semarang juga ada, di Demak ada, di Demak malah 2. Di sini Kadilangu sama di belakang pengimaman Masjid Agung Demak ada juga. Dan banyak, makamnya banyak. Di Cepu ada, jadi kalau dihitung berapa ya? Di Cepu, terus di Muria, di Jepara, di Demak itu ada 2, di Semarang 1, ada 6. Bara itu di mana? Ya nggak ngerti, dipotong-potong. Potong-potong. Mungkin ada sebagian yang cerita di itu, di dekat Gunung Donorojo, waktu pertapaannya Ratu Kalinyamat. Nah, itu. Jadi Ratu Kalinyamat itu kan anaknya Sultan Trenggono, itu kan sempat bertapa di sono. Itu gara-gara suaminya Pangeran Hadirin dibunuh oleh Adipati Arya Penangsang di Gunung Donorojo sana. Saya tidak akan selesai bertapa kalau belum jamas darahnya Adipati Arya Penangsang. Terus banyak. Jadi setelah Adipati Arya Penangsang wafat, baru selesai bertapa di Gunung Donorojo Jepara. Nah, itulah ceritanya. Karena Sunan Adipati Arya Penangsang itu sangat sakti. Tuh gentong nih Mbah, kita habis sejarah kita lihat ada. Nah, gentong itu ada 2 loh. Ada 2 gentong. Itu dulu yang sebelah selatan itu tempat wudhunya yang Sunan. Tempat wudhu yang Sunan. Boleh tahu yang Sunan? Yang Sunan siapa, Mbak? Yang Sunan Kalijaga. Oh, tempat wudhunya dulu. Nah, yang sebelah utara
itu pedaringan. Pedaringan itu gentong untuk menyimpan beras. Zaman kuno dulu itu begitu. Itu kan utara dan selatan kan. Sebelah kanan. Dari sebelah kanan, kalau kamu menghadap ke barat sono, ini kan sebelah utara. Kanan itu sebelah utara, ini pedaringan. Yang sebelah sini, sebelah selatan itu tempat wudhunya yang sunat. Jadi itu kembar sama, bentuknya sama, gentong. Boleh tahu Mbah apa namanya manfaat kita Lah. tadi ada minum airnya di Iya, situ, lah kita ini juga namanya- memboyong juga untuk pulang gitu Mbah. Boleh Iya tahu? boleh, Mbah? boleh. Itu kan bisa untuk apa ya? Apa ya? Itu tergantung sugesti. Sugesti itu keyakinan. Jadi airnya itu harus diisi air yang mengalir. Dulu itu kan sebelum ada pam, ya, sebelum ada pam itu kan ya sampai sekarang masih pakai ngambil dari air sungai yang mengalir. Dari sungai, padahal pam ya sudah ada, tapi kan pam itu sudah mengandung kimia, mengandung tawas dan kaporit yang sungai nggak mau. Air gentong itu harus diisi dengan air dari sungai yang mengalir airnya. Itu dipompa aja, pompa itu pompa air itu, pompa air itu. Pakai mesin itu dari sungai misalnya dipompa pakai mesin itu, pompa air. Itu aja nggak boleh, nggak mau. Harus dipikul. Tapi karena saking banyaknya sekarang pengunjung, ya boleh didorong pakai gerobak itu. Iya, tadi didorong pakai itu. Jadi air dari sungai terus dimasukkan ke jerigen-jerigen itu, terus dinaikkan ke gerobak, didorong. Nggak boleh disedot pakai pompa air, nggak boleh. Karena air sungai itu ada kodamnya. Loh, kalau dipikirkan, nah orang nggak memahami masalah ilmu agama itu kadang-kadang ya dianggap syirik, dianggap bid'ah. So, air itu kan dari Rama Pening sana, dari Kali Tuntang itu mata airnya dari Rama Pening, dari Ambarawa masuk. Termasuk yang kemarin meluap dari sumber air itu juga ya Mbak ya? Yang baru-baru ini meluap Banjir, ya? banjir. Banjir. Kali Tuntang itu. Iya. Oh. Dari sana. Wah itu kalau pas musim penghujan itu ya mengerikan. Kemarin itu, wah Demak ini kan pada tahun ini lah. Februari banjir, terus pas hari raya Idul Fitri kemarin, ya pas banjir juga, pas bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Banjir besar kemarin. 2 kali sih. Itu dari Tuntang, Kali Tanggul Angin, Kali Wulan itu dekat perbatasan Kudus Demak ini. Wah ada kali besar juga. Itu sampai jebol 2 kali tanggul. Saking tingginya debit air lah, curah hujan yang sangat tinggi. Ya itu untuk peringatan aja lah, supaya lebih berhati-hati. Iya, habis.